Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum memulainya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mengemukakan pengertian Isra, Mi'raj, dan Isra Mi'raj. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membaca dan menulis ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat pertama beserta terjemahannya. Nah, peristiwa ini bernama Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Saat itu usia Rasulullah 52 tahun. Nah, kira-kira apa ya alasan Rasulullah diberikan perjalanan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawabannya karena saat itu Rasulullah sedang merasa sedih sebab dua orang yang dicintainya meninggal dunia. Yang pertama adalah istrinya, kemudian yang kedua adalah pamannya. Selain untuk menghibur Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perjalanan ini kepada Rasulullah untuk menunjukkan kebesarannya kepada umatnya dan memberikan perintah kepada kita untuk sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Perjalanan ini bermula ketika malam menyelimuti kota Mekah. Suasana pada malam itu begitu senyap. Angin yang dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Sebagian penduduk kota Mekah memilih untuk terlelap. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu agung, yaitu malaikat Jibril. Malam itu, Rasulullah sedang berbaring di sisi Baitullah dalam keadaan antara tidur dan sadar. Beliau amat terkejut atas kedatangan malaikat Jibril. Wajah malaikat Jibril putih, bersih, dan bercahaya. Malaikat Jibril pun berkata, "Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah ke Masjidil Aqsa." Setelah berkata demikian, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Kemudian, malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah dan mencuci hati tersebut di dalam air Zam-Zam yang berada di bejana emas. Kemudian, hati Rasulullah dipenuhi dengan iman dan hikmah. Setelah hati Rasulullah bersih, malaikat Jibril mengembalikannya. Kemudian, malaikat Jibril menuntun seekor binatang yang belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat sebelumnya. Binatang itu berwarna putih bersinar, berasal dari surga. Namanya adalah buruk. Dinamai buruk karena mampu terbang secepat kilat. Malaikat Jibril pun segera mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaiki buruk. Mereka siap melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan itu disebut Isra. Dalam sekejap mata, mereka terbang melintasi kota Mekah. Sebelum buruk membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa, mereka pergi ke 3 tempat. Yang pertama adalah Yastrib atau Madinah. Tempat ini dikunjungi karena ini adalah tempat Rasulullah akan berhijrah selanjutnya. Yang kedua, buruk membawa Rasulullah ke puncak Gunung Sinai. Karena tempat ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tempat yang ketiga adalah Bethlehem. Karena di sini adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Namun, sebelum Rasulullah diperintahkan untuk naik ke langit, Rasulullah dijamu dengan diberi 2 gelas minuman.
Gelas pertama berisi khamar dan gelas yang kedua berisi susu. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memilih minuman tersebut. Dan Rasulullah memilih susu. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Pilihanmu menunjukkan fitrah yang kamu dan kaummu pilih." Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra surah ke-17 pada ayat pertama. Isra merupakan perjalanan penuh mukjizat yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah berhasil menempuhnya hanya dalam waktu sekejap. Padahal jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sangat jauh. Sungguh, peristiwa ini tidak bisa diperkirakan oleh akal manusia. Apalagi pada saat yang sama, Rasulullah melakukan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kira-kira bagaimana ya perjalanan Mi'raj Rasulullah? Setelah melalui perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'rajnya. Rasulullah menuju langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Di setiap langit, Rasulullah bertemu dengan satu nabi. Pada langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah menyalami Nabi Adam. Lalu, Nabi Adam mendoakan segala kebaikan untuk Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah sebagus-bagusnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya sangat tampan. Tiada kata-kata yang mampu menggambarkan ketampanannya. Kemudian, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit yang keempat. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian, Rasulullah naik ke langit yang kelima. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian, Rasulullah lanjut lagi ke langit yang keenam. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Nabi Musa?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Aku sedih mengingat umatku. Jumlah mereka begitu banyak, tetapi yang mempercayaiku hanya sedikit. Sementara itu, aku melihat pengikutmu begitu banyak." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat Jibril pun berkata, "Ini adalah bapakmu, berilah salam kepadanya." Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim pun membalas salam tersebut. "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh," ucap Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bersama malaikat Jibril kembali meneruskan perjalanannya. Tubuh Rasulullah terus membumbung tinggi hingga tiba di Baitul Maqmur. Ada 2 sungai yang mengalir di dalamnya dan 2 sungai yang mengalir di luarnya. "Ini apa, wahai Jibril?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, 2 sungai yang mengalir di dalam berasal dari surga. 2 sungai yang mengalir di luar adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha seorang diri. Di sana beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diberikan perintah untuk mendirikan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Rasulullah hendak turun ke bumi. Kemudian, di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Kira-kira apa ya yang diucapkan Nabi Musa alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa pun berkata, "Wahai Nabi Allah, apa yang diperintahkan kepada umatmu?" "Aku diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 kali dalam sehari," jawab Rasulullah. Kemudian Nabi Musa berujar, "Aku orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Setelah mendengar perkataan dari Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah meminta pendapat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menyetujui permintaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keringanan. Allah pun mengabulkan permohonan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah turun kembali, dan di perjalanan beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang diperintahkan kepada umatmu?" Rasulullah pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk mendirikan sholat 40 kali dalam sehari." Dan jawaban Nabi Musa tetap sama, "Aku orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan." Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keringanan lagi. Allah pun mengabulkan permohonan Rasulullah. Kejadian itu terjadi beberapa kali hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perintah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu, Nabi Musa kembali menyarankan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan. Rasulullah menolak saran itu karena sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Telah ditetapkan 5 waktu. Aku telah menerimanya dengan baik," ujar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Rasulullah kembali ke bumi dengan menaiki buruk. Menjelang subuh, Rasulullah telah kembali berada di bumi. Dibangunkannya orang-orang untuk menjalankan sholat subuh. Keesokan harinya, Rasulullah berdiam diri di dekat Ka'bah. Rasulullah bingung bagaimana harus memberitahu masyarakat atas peristiwa yang baru saja dilaluinya. Kemudian melintaslah Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy yang lainnya. Rasulullah pun mulai bercerita atas peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dan tentu saja mereka tidak mempercayainya, karena hal tersebut merupakan hal yang sulit diterima nalar manusia jika kita tidak mempercayai dan mengimaninya. Tak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Datanglah Abu Bakar ke tengah kota, menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar adanya. Abu Bakar benar-benar mempercayai Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah berbohong jika berbicara. Bahkan, jika Rasulullah bercerita dengan melebih-lebihkan, Abu Bakar pun akan tetap percaya. Oleh karena itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, atau yang membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak percaya dan berkata bahwa Rasulullah adalah pembohong. Berita perjalanan ini dijadikan berita untuk menghasut warga kota agar meninggalkan Rasulullah. Namun tentu saja, berita ini tidak mempengaruhi kaum muslimin, bahkan membuat kaum muslimin semakin mendekat dan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Saya Alia Wahyu Rizkyani undur diri. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.